Jawa dan juga para santri. Nah, menurut sumber yang saya dapat nih, cagar budaya itu kan bisa berbentuk benda ya. Dari perang-perang tersebut itu apakah ada peninggalannya dari masyarakat Tionghoanya, Jawa, atau para santri dalam konteks peninggalan Islam? Kepeninggalan cagar budaya yang berhubungan dengan Perang Kuning. Kalau itu kita ada makam Panji Margono di Desa Dorokandang. Kemudian ada makam Tan Sinko juga di Dorokandang masuknya. Kemudian makam Wiing Kiat atau Widyaningrat di Gunung Bugil. Kemudian ada makam Sedandang. Sedandang itu di mana itu ya, Pak? Di pom bensin Kiringan. Ada di situ. Kemudian Mbah Kiai Ali Baidowi juga ada di dekat masjid. Berarti yang di belakang kompleks masjid itu ya, Pak? Kalau peninggalan dalam bentuk benda mungkin atau yang dari para tokoh-tokohnya kalau sendiri? Bentuk benda misalnya kayak pusaka atau apa gitu kita belum nemu ya. Mungkin ada tapi itu baru melalui penelitian ya kalau itu. Kalau boleh tahu ya Pak, yang ada di depan sini tuh peninggalan dari zaman apa? Ini atau? Dari berbagai masa ya, ada dinasti Ming, ada dinasti Qing, ada dinasti Sung. Jadi temuan pinggir pantai Lasem sampai Rembang sampai Kragan. Berarti ini ditemukannya di pesisir-pesisir ya, Pak? Pesisir, betul. Oke. Apakah ada potensi Kota Lasem sebagai sentral bisnis ya Pak? Jika memang ada, apakah sudah dilirik oleh pemerintah daerah dan juga nasional? Lasem bisa jadi sentral bisnis ya, dan sebetulnya sudah dilirik karena dalam beberapa tahun terakhir ini kan ada misalnya lokal yang mengembangkan rumahnya untuk dijadikan hotel. Ada orang yang sudah keluar dari Lasem atau tinggal di luar kota mendirikan hotel. Ada orang yang dari luar mendirikan hotel di Lasem. Artinya mereka sudah melirik Kota Lasem untuk dijadikan akomodasi pilihan selain di Rembang. Berarti Lasem juga bisa menjadi salah satu sentral ya, Pak? Bisa. Peninggalan-peninggalan yang sudah ada tadi ya Pak, itu kan menjadi warisan budaya bagi Kota Lasem sendiri. Nah, jika dilihat dari segi bisnisnya, menurut Bapak, itu tuh warisan itu bisa nggak sih menjadikan Lasem itu menjadi kota yang lebih maju dari sekarang ini? Bisa. Banyak contohnya. Kita lihat aja misalnya seperti Malaka dan Penang, kotanya mirip-mirip sini. Cuma kalau dilihat di Malaka itu rumah-rumahnya kecil, Penang juga rumahnya kecil. Penang, Malaka punya kelenteng mirip di Lasem. Kelenteng-kelenteng yang ada di sini juga cukup banyak ya Pak? Dan dua kota ini sudah menjadi World Heritage. Artinya kita juga punya potensi ke arah sana. Berarti jika dilihat dari potensi yang dimiliki Lasem ini, Lasem sangat memiliki potensi yang besar. Sangat potensial untuk berkembang menjadi lebih besar, bahkan menjadi pusaka dunia. Untuk pusaka dunia Pak, Lasem kan mendapatkan julukan sebagai kota pusaka. Itu julukan itu diberikan siapa waktu itu? Sebetulnya kota pusaka itu kan proyek Kementerian PUPR. Jadi mereka punya proyek untuk mengembangkan sebuah kota yang istilahnya punya daya tarik di bidang pusaka atau heritage, kemudian diolah untuk jadikan sebagai kota pusaka. Itu dari Kementerian PUPR. Apakah ada kendala ya Pak dalam menjadikan Lasem sebagai sentral bisnis dalam bidang cagar budaya ini? Kendala yang saya lihat saat ini sebetulnya marketing ya. Jadi marketing, karena rata-rata kayak misalnya hotel-hotel yang sudah dibuka itu mereka tidak ada kemampuan untuk bikin iklan besar-besaran di luar kota misalnya, atau katakanlah di Jakarta, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua hotel, atau mungkin hanya
para gabungan para hotel, tapi harus oleh pemerintah juga. Berarti belum ada pengenalan kepada masyarakat luas gitu? Pengenalan ada tapi terbatas ya. Tapi terbatas, jadi tidak signifikan. Tidak terasa nih kita sudah berada di pertanyaan yang terakhir nih. Nah, sebelumnya nih Mas Agi, untuk menjadikan Lasem sebagai sentral bisnis di bidang cagar budaya ya, apa yang harus anak muda generasi milenial sekarang ini lakukan? Kalau anak muda sekarang ya harus menggali, mempelajari dan menghargai sejarah. Karena gimana kita mau tahu kota kita kalau kita nggak tahu sejarah kita. Dan itu modal awal kalau mau menjadikan Lasem sebagai boleh dibilang usaha atau bisnis di bidang pusaka, harus tahu itu. Harus tahu. Iya. Berarti harus tahu dulu seluk-beluk tentang kota Lasem ya. Betul. Iya. Oke. Gimana nih teman-teman tentang informasi yang ada di Lasem ini? Pasti udah jelas dong. Nah,